Syukur kami sungguh tidak sepadan dengan semua bentuk kemurahan-Mu yang sudah Kau curahkan Tuhan. Kami menyadari hal itu, dan kami kadang-kadang merasa sedikit malu untuk kami berharap dan memohon lebih kepada-Mu, karena kami menyadari ketika Tuhan sudah melimpahkan banyak hal yang baik dalam hidup kami kurang begitu menghargainya dengan begitu kasih kepada Tuhan. Kami kurang menyadari betapa Tuhan sesungguhnya menyediakan perkara yang jauh lebih lagi. Bahkan kerajaan-Mu, kerajaan surga itu dipercayakan atas kami. Bapa, di hari-hari kami memperingati masa kebangkitan-Mu, sebelum kami nanti mengadakan rangkaian doa 10 hari, kami mohon firman-Mu berbicara secara jelas perkara-perkara apa yang seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kami. Pagi hari ini hamba mengucap syukur Roh Kudus untuk tuntunan-Mu, di mana kami bisa melihat realitas rencana Tuhan bagi gereja Tuhan, di mana kami sesungguhnya hidup ada di dalamnya. Urapi kami, urapi seluruh jemaat-Mu, urapi hamba ini supaya dapat membagikan kebenaran firman Tuhan secara sederhana, dapat dimengerti, dan kami menghidupi di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sumber segala berkat dan kasih karunia-Mu. Karena kasih karunia Engkau kiranya mencurahkan berkat-berkat-Mu atas para pelayan-Mu, sidang jemaat-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini. Para pelayan yang sudah berdedikasi mempersiapkan segalanya dan mengambil bagian untuk bersegalanya ibadah ini, mempermuliakan nama-Mu, dan juga sidang jemaat yang hadir dengan bersukacita dan bawa korban pujian pengagungan bagi-Mu dengan tulus hati dan bersukacita, dan bawa korban tantangan kepada-Mu. Kiranya Bapa semuanya itu berkat kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati kami terlebih-lebih lagi. Makasih Tuhan, kami siap dengan bersukacita menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap katakan amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih untuk seluruh pelayan pujian, Tuhan memberkati dan semakin menambah kasih karunia dalam kehidupan dan pelayanan kita. Shalom, Bapak Saudara. Ya, kita ada pada masa-masa yang pada waktu itu cukup menentukan bagi keberlangsungan iman para murid, ya, di mana Tuhan Yesus menunjukkan kebangkitannya sebelum Dia pada hari yang ke-40 nanti naik ke surga. Nah, dalam masa-masa itu sesungguhnya Bapak Saudara, ada satu hal yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Tuhan itu betul-betul mengurusi iman jemaat. Amin. Pada waktu itu belum jemaat, ya, para murid-muridnya. Iman para murid itu lebih penting diurus. Tuhan tidak mau menampakkan diri kepada orang banyak, tapi secara khusus menghampiri para murid walaupun mereka sedang dalam posisi yang terjepit dan bersembunyi. Tuhan menghampiri mereka, mendatangi mereka dan meneguhkan iman mereka, memberi bukti bahwa Dia itu hidup. Nah, di balik semuanya itu Bapak dan Saudara, sesungguhnya Tuhan itu ada rancangan yang lebih luas, ya. Saya baru menyadari ternyata apa yang dilakukan Tuhan itu selalu menggenapi segala sesuatu yang sudah pernah Dia sampaikan, segala sesuatu yang Dia pernah katakan. Salah satunya dalam masa kebangkitan itu adalah memberi bukti hal ini kepada gereja Tuhan. Yuk kita buka bersama-sama Alkitab kita. Kita memperhatikan Matius pasal yang ke-16, yaitu janji untuk gereja. Nah, ketika bicara tentang gereja, bicara tentang jemaat, kita sesungguhnya ada di dalamnya. Artinya janji itu juga menjadi janji yang perlu terjadi bagi kehidupan kita. Oke, Matius pasal yang ke-16 ayat 17 sampai 19. Kita langsung tutup poin saja saudara. Ini pernyataan Tuhan kepada Simon Petrus menanggapi dari pertanyaan dia yang dijawab oleh Simon secara tepat dan benar.
Oke, kita baca ayat yang ke-16, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Mari kita perhatikan dalam konteks apa yang baru saja kita peringati melalui Paskah. Ternyata Bapak dan Saudara, kematian ya dimulai dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya itu justru untuk menggenapi apa yang dia sudah janjikan, apa yang dia katakan kepada Simon Petrus ini, yang itu menjadi warisan buat kita. Ya, ada dua perkara setelah Yesus mengatakan di atas pengakuan Simon ini, di atas batu karang yang teguh ini aku mendirikan jemaatku. Nah, apa yang akan terjadi pada jemaat itu? Tuhan kemudian mengatakan, yang pertama, alam maut tidak akan menguasainya. Yang kedua apa? Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan akan terlepas di surga. Nah, kita akan mencoba dengan ringkas menghubungkan kenyataan ini dengan apa yang sudah Yesus perbuat, lakukan, kita peringati melalui Paskah, Bapak dan Saudara. Dan sebab apa? Saya menyadari inilah benih sesungguhnya bagi gereja untuk menghidupi kemenangan yang sudah Yesus sediakan buat kita. Yang setuju katakan amin. Kalau belum setuju ya nggak apa-apa, yuk kita melangkah pelan-pelan. Yang pertama Bapak dan Saudara, ketika Tuhan Yesus berkata alam maut tidak akan menguasainya, ya, pada masa itu tentu saja para murid sudah melihat, menyaksikan sesuatu yang alamiah. Semuanya itu akan berakhir oleh kematian, segala sesuatu, betul ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan alam maut tidak menguasainya ini mungkin nggak terlalu mudah dipahami oleh para murid. Buat kita lah sekarang ini bisa menegaskan ya. Nah, justru melalui kebangkitan Tuhan itu memberi bukti bahwa sungguh-sungguh alam maut itu tidak punya kewenangan di dalam gereja. Apa sebabnya Bapak Ibu dan Saudara? Kita melihat kronologisnya pelan-pelan ya. Para murid ketika Yesus mati mereka ketakutan sangat. Baru mereka punya keberanian setelah mereka itu diurapi oleh Roh Kudus. Ya. Nah, fakta tentang kuasa kebangkitan yang mengalahkan maut itu, saudaraku, sesungguhnya pertama kali itu ya Petrus mungkin sudah mengkhotbahkannya di dalam Kisah Para Rasul. Yang kau aniaya, yang kau bunuh itu, dia dibangkitkan Tuhan menjadi Mesias, Juru Selamat bagi kita. Petrus mungkin sudah mendeklarasikan seperti itu. Tetapi kenyataannya, fakta nyatanya itu disadari pertama kali oleh Rasul Paulus. Peristiwanya kapan? Yaitu ketika dia dengan semangat apa ya, jahat ya, menggebu-gebu. Sebenarnya nggak jahat sih saudaraku Paulus pada waktu itu. Dia hanya membelani pembelaan yang salah tanpa memahami esensi yang sedang Tuhan kerjakan. Dia bersemangat untuk bangsa Yahudi, untuk Taurat, karena dia terdidik sebagai orang Farisi.
dia kemudian meminta surat kuasa dan pergi dengan kewenangan penuh disertai dengan pasukan yang memadai mengawal dia, melakukan bukan sekedar rahasia, bukan sekedar geruduk orang-orang Kristen ya, bukan, tetapi menganiaya, membunuh ya. Dan kisahnya ada banyak yang mengatakan Rasul Paulus itu sadis gitu ya, memperlakukan gereja dengan seenak-enaknya, memperlakukan jemaat atau orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu dengan seenak-enaknya ya, karena pada waktu itu memang gereja atau jemaat itu tidak punya perlindungan siapa-siapa. Para penguasa yang punya kewenangan pada zaman itu betul-betul ya diam saja melihat itu semua, saudaraku. Gitu saudaraku ya. Baik di orang-orang Roma yang menjajah maupun kebijakan orang-orang atau imam-imam yang memimpin, yang punya pengaruh, atau Raja Herodes yang memimpin orang-orang Yahudi pada zaman itu. Dan dibiarkan saja. Tapi kenyataannya Rasul Paulus kemudian mengalami dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, Tuhan Yesus sendiri tiba-tiba hadir menghadang dia dan menunjukkan sesuatu yang menggenapi. Kenapa alam maut itu tidak menguasainya? Ini saudaraku, mari kita baca Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 4 dan 5. Ketika Rasul Paulus melihat Yesus, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah satu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jadi sosok yang bersinar-sinar itu dia tidak bisa melihat raut wajahnya dengan jelas, tapi sosok yang penuh sinar kemuliaannya itu ngomong, kenapa engkau menganiaya aku? Nah tentu saja Rasul Paulus bertanya dengan ya normal saja, saudaraku. Dia berkata begini, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau? Lalu apa yang katanya? Kata sosok itu, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pada waktu itulah Rasul Paulus sadar dan melatar belakangi nantinya konsep-konsep teologianya yang dia kemudian mengatakan bahwa jemaat adalah tubuh Kristus, karena Kristus diam di dalam jemaat. Tuhan Yesus tidak mengatakan mengapa engkau menganiaya umatku, tetapi Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, peristiwa itu saudaraku kemudian melatar belakangi satu pemahaman Rasul Paulus bahwa ternyata diam-diam tidak kelihatan Tuhan itu betul-betul memperhatikan jemaat. Tuhan yang sudah bangkit itu memperhatikan jemaat. Apa yang terjadi pada jemaat seolah-olah, bahkan kalau kita berkata Tuhan itu jujur, bukan seolah-olah ya, tetapi betul-betul apa yang menimpa jemaat itu juga yang menimpa Yesus. Bukan sekedar dirasakan, tetapi betul-betul itu juga yang terjadi pada Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus betul-betul mengambil alih kata ganti, mengapa engkau menganiaya aku? Seolah-olah ketika jemaat itu diperlakukan semau gue oleh Rasul Paulus, itu seperti Paulus menganiaya Yesus secara pribadi. Nah, pada masa itulah kemudian menjadi perenungan Paulus setelah dia bertobat, dan kepada jemaat di Roma dia menuliskan seperti ini, saudara. Mari kita periksa perkataan Paulus pelan-pelan. Dalam Roma pasal yang ke-8, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Padahal itu Paulus mengalami sesudahnya. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, apa dikatakan? Kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat
maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, kenapa Rasul Paulus dapat menyimpulkan ini? Rasul Paulus mengalami sendiri karena kasih Tuhan kepada jemaat, di mana dia rela mati bagi mereka, itu juga yang terus berlangsung ketika jemaat mengalami kehidupan dalam kesusahan. Yesus ada di situ. Yesus turut mengalami di situ. Maka Rasul Paulus mengatakan, mendeklarasikan, kami sepanjang hari mengalami itu, tetapi kami berani berkata, oleh karena kasihnya kita lebih daripada pemenang. Nah, selain Rasul Paulus, Bapak dan Saudara, kemenangan atas maut ini lebih lagi dibuktikan oleh Tuhan ketika dia menjumpai Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Karena pada waktu itu status Yohanes itu adalah gembala sidang dari beberapa jemaat, ya. Penting sekali pernyataan dan eksistensi Yesus yang sudah mengalahkan maut itu dipahami dan dimengerti oleh jemaat, ya. Kita sudah sempat mempelajari sedikit di awal kitab pembelajaran kitab Wahyu itu, tapi baik kita ulangi. Wahyu pasal 1, saudara, ayat 17 dan 18. Tuhan itu menyatakan diri kepada Yohanes, Rasul Yohanes, seperti ini. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, kita baca bersama-sama 2, 3. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Coba hubungkan dengan apa kata Tuhan, janji Tuhan kepada gereja. Allah maut tidak akan menguasainya. Kenapa? Karena Tuhan kemudian menyatakan diri, saya memegang kunci Allah maut. Siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Melalui pernyataan apa? Ini loh aku yang awal dan yang akhir. Aku ngerti persis rancanganku kenapa gereja didirikan, untuk menggenapi fase terakhir ini. Iblis mesti dikalahkan, berarti ya. Dan alam maut, saya sudah membagikan kepada jemaat bagaimana iblis itu dikalahkan oleh alam maut. Saya tidak akan mengulangi itu lagi. Kunci itu diserahkan. Sekarang boleh dikatakan kepada saudara, sejak waktu itu boleh dikatakan sampai sekarang seharusnya kalau kita memahami, kematian itu bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Amin. Seharusnya ya. Makanya saya berharap kita menghidupi janji kemenangan yang Tuhan siapkan, janji-janji yang sedang digenapi. Itu sekarang ini harus kita warisi betul-betul. Salah satunya ini. Udahlah, kita mau sakit, kita mau menderita, kita mau miskin, kita mau apa saja, tidak perlu itu menjadi sebuah kecemasan yang mengkhawatirkan kehidupan kita, yang menteror kita. Gak perlu. Kenapa? Karena Rasul Paulus yang sudah menyaksikan sendiri bagaimana pembelaan Tuhan kepada jemaat. Dia berkata, gak ada sesuatu yang bisa memisahkan kita dari Tuhan. Amin. Nah, problemnya cuma satu aja. Apakah memang kita ini jadi jemaat Tuhan? Itu aja persoalan kita. Apakah kita memang sebagai jemaat Tuhan, mempercayai Tuhan dan hidup sesuai dengan norma yang Tuhan mau?
Itu aja saudaraku. Tetapi ketika itu terjadi sungguh-sungguh dalam hidup kita, semua yang menimpa, semua yang buruk yang menimpa kita itu, betul-betul kita berani berkata, dari semua itu kita lebih daripada yang menang. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi kita. Inilah benih kemenangan yang seharusnya kita hidupi sekarang ini. Kunci alam maut itu yang memegang siapa? Yesus. Nah, mari kita periksa apakah kebenaran ini memang penting dan berpengaruh terhadap kehidupan jemaat. Kita cek Bapak Ibu perkembangannya. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ya, Roh Kudus turun, jemaat mulai mengalami pertumbuhan dan mereka mengalami kehidupan berjemaat. Itu saudaraku ya. Catatan penginjil catatan penginjil Lukas itu mencatat seperti ini saudaraku. Yuk kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kita lanjutkan pasal yang keempat, catatan juga tentang kehidupan jemaat mula-mula. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Mari kita periksa Bapak Ibu dan Saudara, para rasul, para murid jemaat mula-mula pada waktu itu setelah berhimpun, mereka itu bertekun untuk kumpul-kumpul beribadah bersama-sama. Nah, pada momen seperti itu, para rasul yang dipimpin oleh Petrus itu kemudian mengajarkan satu hal yang disebut pengajaran rasul-rasul, dan itu nanti juga akan ditransferkan kepada Paulus ya. Pengajaran rasul-rasul, pengajaran tentang apa? Catatan penginjil Lukas, kesaksian yang utama itu persis yang ditulis Rasul Paulus kepada 1 Korintus pasal yang ke-15. Hal yang penting, yang terutama yang penting itu telah yaitu bahwa oleh Rasul Paulus bahwa Yesus telah menderita, mati dan bangkit. Itulah inti iman Kristen. Nah, kesaksian para rasul ini apa? Yesus bangkit. Yesus bangkit. Tentang kebangkitan Tuhan. Kenapa? Kenapa pada zaman mula-mula penekanannya hanya kebangkitan Tuhan? Sebab penderitaan Yesus mereka sudah menyaksikan juga. Itu bukan berita asing buat mereka. Kematian Petrus, kematian Yesus itu juga sudah mereka dengarkan. Tetapi soal kebangkitannya mereka perlu tahu maknanya. Amin. Mereka perlu tahu maknanya. Maknanya untuk apa? Ini loh, menggenapi janji Tuhan, alam maut tidak menguasai kehidupan gereja. Itulah kemenangan kita. Nah, ini yang disebut pengajaran rasul-rasul. Akibatnya apa? Saya ingin menegaskan hal ini ya. Kenapa? Karena gereja sekarang ini memang dalam hal ini yang kurang. Kemenangan dari para jemaat mula-mula dulu itu memang harus diakui, dipengaruhi oleh pengajaran. Pengajaran rasul-rasul inilah yang kemudian membentuk warna iman jemaat. Dimulai dari apa? Cara berpikirnya jemaat terhadap kehidupan.
Pengajaran rasul-rasul pada waktu itu tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan, dan kemudian tentang makna-makna dan hakikat dari kerajaan itu, ya karena dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Yesus 40 hari bangkit itu kumpul dengan para rasul itu mengajarkan tentang kerajaan Allah, betul ya? Saya sudah kutipkan ayatnya di situ. Kumpul-kumpul ketemu dengan para murid itu, Yesus mengajarkan kerajaan Allah dan menunjukkan kebangkitannya. Nah, ketika para rasul tiba waktunya ngajari jemaat, saudaraku, setelah Yesus naik ke surga, yang diajarkan itu Allah mau tidak menguasai kita. Tidak perlu takut dengan segala sesuatu yang terjadi dan menimpa kehidupan ini. Yang terutama hidupmu itu jadikan berarti bagi Tuhan. Jadilah jemaat yang memang betul-betul tubuh Kristus. Melayakkan Yesus itu menguasai hidupmu. Dan apa yang terjadi? Para murid kemudian mengingatkan, sebab apa? Ketika kamu harus mengikut Yesus, Yesus dulu sudah pernah ngomong. Itu pengajaran rasul-rasul. Barang siapa mau mengikut Yesus, dia harus pikul salib, menyangkal diri. Pengalamannya siapa yang mengalami? Petrus sendiri, saudara. Petrus kelingan banget bagaimana Tuhan mengubah konsep dan cara pikirnya yang akan mengubah cara hidupnya. Ketika habis dia mengakui tentang gereja dan alamat dan Matius pasal 16 ini, pada momen sesaat sesudah itu Yesus berbicara tentang penderitaan, tentang kehendak Allah yang harus digenapi dalam dirinya. Petrus itu mencoba mencegah Yesus, janganlah kira itu menimpa engkau. Lalu apa kata Tuhan kepada Petrus? Petrus dihadir dengan bahasa apa? Enyahlah iblis, karena engkau berpikir pikiran manusia. Loh, apa salah? Apakah salah? Apakah salah? Norma manusia tidak salah, tapi norma kerajaan surga tidak tepat. Halo? Norma manusia tidak salah. Orang baik, orang jujur, orang yang diurapi Tuhan, orang yang disertai Tuhan, ya jangan menderita. Jangan menderita. Tetapi ketika seseorang ada di dalam rencana dan misi ilahinya seperti Yesus dan nantinya para rasul termasuk Paulus, itu harus menolak pemikiran hal-hal yang bersifat normal secara manusiawi. Makanya Rasul Paulus kemudian mengutip seperti ini, ayo persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, dan berubahlah cara berpikirmu supaya kita bisa tahu apa yang dikehendaki oleh Allah. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Gitu. Petrus tidak salah, tetapi buat seorang Petrus yang akan dipercaya menjadi sokong guru gereja, Petrus betul-betul disadarkan peristiwa itu untuk dia tidak boleh memberi tempat sedikit pun cara berpikir setan masuk di dalam cara berpikirnya dia. Tuhan mengerti. Enyah iblis, karena engkau memikirkan pikiran-pikiran manusia. Nah, itu yang akan menjadi pengajaran utama pada waktu itu, yaitu salib. Barang siapa mengaku dan percaya kepada Yesus, dia harus bersedia menanggalkan semuanya. Dan pada waktu itu para murid tidak punya pilihan lain, Bapak Ibu dan Saudara.
Makanya catatan Lukas itu hanya memberikan deskripsi pendek, tapi itu sesungguhnya mendasar banget, dimulai dengan cara berpikir sidang jemaat. Ketika mereka menerima Yesus, apa yang diterimanya dari Yesus itu, kasih Yesus itu mengubahkan. Yang penting ini, segala-galanya oleh kasih itu kita tidak perlu takut lagi. Mereka sekarang dulunya sama seperti pikiran umum, mengumpulkan harta itu menjadi salah satu jaminan keamanan kehidupan, memeliharakan keberlangsungan hidup. Betul bukan? Betul bukan? Apapun usaha kita untuk kita mengumpulkan uang yang paling gampangnya sekarang ini, dan kemudian diwujudkan dengan uang membeli sesuatu, itu untuk menjaga keberlangsungan hidup. Tetapi orang Kristen pada zaman itu tiba-tiba sudah merasa nggak perlu. Burung-burung di udara aja dipeliharakan oleh Tuhan. Kasih Tuhan itu begitu menguasai, kental banget dalam cara berpikir mereka. Karena Kristus sudah bersedia mati seperti itu, udahlah apa lagi yang tidak diberikannya kepada kita? Kita pasti disediakan. Dan memang itu catatan sejarah umum dan terbukti pada jemaat yang mula-mula, saudaraku. Mereka tidak kekurangan satu apapun, catatannya begitu, saudaraku. Tetapi mereka kemudian betul-betul menjadi saksinya Tuhan, di mana Tuhan itu berkenan mengaruniakan banyak urapan Roh Kudus dan kuasa surgawi. Mereka bisa melakukan dan menjadi berkat hadirnya kuasa Allah berupa mujizat demi mujizat. Yang saya rindukan dalam hidup sisa hidup saya, Tuhan tolong caranya ini digenap. Karena terus terang sekarang Bapak Ibu dan Saudara, cara berpikir kita setiap kali kita mengadakan event, bukan Roh Kudus yang kita butuhkan, tapi duit yang kita butuhkan. Betul ya? Kita begitu dipengaruhi dan dikuasai oleh perkara materi. Jemaat dulu enggak. Kenapa? Pengajaran kerajaan surga itu, Allah mau tidak menguasainya, itu tuh betul-betul menggebu-gebu dalam cara berpikir mereka. Diubah cara berpikir mereka, sehingga mereka bukan saja berani melepaskan harta bendanya, mereka bahkan rela kehilangan nyawanya. Nyawa, saudara, nyawa bukan sekedar pertemanan, bukan sekedar terima ejekan, bukan sekedar kok nek didoi piye, bukan, tetapi nyawa. Kerelaan untuk melepaskan nyawa ini, kehilangan hak kepemilikan atas kehidupan ini, yang membuat mereka baru bisa mengalami satu terobosan. Saya bilang terobosan ya ini, menjadi saksi yang sederhana tapi berani, menjadi saksi yang lugas, memberkati jemaat, memberkati sesama, memberkati orang lain, oleh karena sudah diberkati dan Yesus itu sudah ada di dalam diri mereka. Yesus yang ada padaku itu yang kubagikan kepadamu. Kalau saya ngomong begini, Anda kelingan kesaksian Petrus bukan? Betul kan? Mas perak aku nggak punya, tapi bagaimana dengan pengajaran sekarang? Kalau kita tidak diberkati dalam tanda kutip secara ekonomi, kita tidak akan bisa menjadi berkat, karena kita hanya berpikir secara materi, duniawi, saudaraku. Ya betul. Kalau kita tidak punya 1.000, bagaimana mungkin kita bisa kasih 500? Kan begitu tuh, saudaraku ya. Maka kita kepengen, kalau mau beli 1.000, kepengen punya 5.000, kan begitu. Kalau 1.000 mau dibagikan 1.000, kan pertanyaan itu, nah aku terus duwe apa? Kan begitu. Kalau dulu Petrus berkata, aku tidak punya, kita podo-podo nih kere.
tapi apa yang ada padaku tak pengen mampu. Amin. Level ini memang harus dimulai dengan pengajaran. Serius, itulah yang disebut pengajaran rasul-rasul. Rasul-rasul itu menyaksikan betul totalitas Tuhan Yesus di dalam mengasihi mereka, mengasihi umat. Para rasul itu dididik untuk memperhatikan mereka kekurangan. Kamu yang mesti tanggung jawab. Kami sendiri tidak punya Tuhan. Ada Tuhan yang mengerjakan mujizat. Yesus tahu apa yang dilakukannya, yang akan dilakukannya ketika dia berkata, beri mereka makan. Tidak nyuruh kita harus bekerja dulu cari duit, saudaraku, baru jadi berkat. Tidak. Tetapi apa yang ada padamu, berikan itu. Kamu terima cuma-cuma, berikan dengan cuma-cuma. Apa yang kita terima dengan cuma-cuma? Bukan kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Coba bagikan. Hari-hari ini kita perlu bangkit menjadi seperti itu, saudaraku, untuk menunjukkan betul pikiranku tidak dikuasai oleh alam maut. Berbagai macam ancaman, intimidasi, bahkan kecemasan dan yang lain, perasaan rendah diri. Katakan, aku lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi aku. Dalam retreat saya sudah berbagi. Ketika orang lain sekarang ini berkata anti, ojo ngomong negatif kepada sesama, ojo ngeloke bodoh karo bocah dan sebagainya. Ya, tetapi Yesus dengan para muridnya berkata, kamu bodoh dan lambat. Betul kan? Kita menyalahkan Tuhan? Tidak. Cara berpikir kita yang sekarang berbeda, saudara. Cara berpikir orang sekarang ini, saudaraku, tidak menghargai kuasa Kristus di dalam kita, tetapi menghargai pengaruh dunia kepada kita. Jadi kalau dunia katakan apa, wah kita segera terpengaruh. Itu aja persoalannya. Kenapa banyak orang menjadi sensitif? Ngomong apa, bojo ngomong karo aku. Itu kan artinya Anda sangat sensitif dengan perkataan dia. Tetapi kalau kita dipengaruhi dengan kuasa perkataan Kristus, apapun kata orang, tetapi yang penting Tuhan Yesus pilih aku dan mengasihi aku. Amin. Amin. Bukan berarti kita harus kemudian mengumbar kata-kata hujatan kepada sesama, bully. Bukan itu maksud saya. Tetapi milikilah sikap mental pemenang. Paulus berkata, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Aniaya, kelaparan, kesusahan, bahkan segala kuasa dan roh-roh jahat tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Silahkan kalau kita tidak ada iman, silahkan. Tetapi gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus bersikap, alam maut tidak akan menguasai aku. Apa kata orang nggak penting, yang penting Tuhan mengasihi aku. Kita lebih daripada pemenang kalau Tuhan mengasihi kita. Amin. Makanya simpan janji dan firman Tuhan itu loh, kuat-kuat dalam diri kita. Ayo kita lihat realitas rohani itu loh, saudaraku. Jangan berpikir seperti pikiran manusia. Itu dihargai oleh Tuhan. Kamu memikirkan pikiran manusia, loh, gereja itu mesti beda sama dunia. Kenapa? Memang harus berubah ke arah sana. Gitu loh, bukan justru semakin mau mengikuti arus dunia kayak apa, ikut tenggelam di sana, saudara. Kita akan jadi, waduh, warna gereja tidak lagi menjadi berkat. Kita akan menjadi kecaman orang. Loh, bukan ujung-ujungnya gereja yang duit aja, sama aja dengan dunia kan. Maka pendeta membuka ruang untuk jemaat diplekete sama setan ketika mengajarkan pengajaran yang salah. Makanya tolong kita berdoa bersama-sama dan doakan saya dan Roh Kudus, saya mohon pertolonganmu sungguh-sungguh. Mampukan saya untuk bisa menangkap hatinya Tuhan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, dan Saudara, tolong ya, Alkitab itu punya bahasa yang berbeda buat kita.
ketika menghadapi maut dan ancaman kehidupan ini, saudaraku. Betul-betul sejak dari awal tokoh-tokoh itu tidak lagi dibatasi oleh kuasa maut. Saya ingin buktikan, walaupun oleh karena dosa manusia harus mati, tetapi ketika orang-orang itu ada yang dekat sama Tuhan, minimal 2 loh, saudara, saya tunjukkan secara langsung ya. Henokh itu keturunan yang ke-7 dari Adam. Wis orang mati. Kenapa? Dia bergaul sama Tuhan. Gak mati, diangkat oleh Tuhan. Kemudian siapa? Elia. Kemudian siapa? Sebelum Elia, Melkisedek. Ya, Melkisedek masih secara teologis masih fondasinya it's okay lah. Tidak jelas. Tapi Elia jelas dijemput oleh kereta berapi, bukan kereta api ya, kereta berapi. Coba. Dan sekarang dibuktikan oleh Yesus. Yesus mati, tapi kepada jemaat dia berkata, kepada jemaat untuk dituliskan oleh Yohanes kepada jemaat. Tuliskanlah ini. Lihat, aku adalah yang awal dan yang akhir. Untuk menunjukkan apa? Kamu itu ada karena aku. Amin. Kalau boleh dikatakan ya, saya selalu maaf Tuhan, saya membahasakan dengan bahasa katakan. Tuhan selalu ngomong, aku ketika Tuhan berkata aku adalah yang akhir, Alfa dan Omega. Kita itu tidak ada kalau Tuhan tidak berencana. Amin. Nah kemudian jangan terlalu merasa, oh ini hidupku. Selama kita begitu, iblis punya kesempatan besar untuk meneror kita. Pertama, mempecundangi kita dengan banyak godaan yang membuat kita terkapar, kita menyesali, kita hidup gelisah, kita waduh gak karu-karuan, saudara. Tidak ada satu dosa pun yang merasa aman. Tidak ada, saudara. Tidak pernah bisa. Percaya, paling aman itu setelah diselesaikan, dibereskan, tuntas radikal. Saya baru beberapa waktu yang lalu setelah retret ngomong dengan seseorang. Anak muda ini berkata, iya Pak Anto, bener Pak Anto. Itu aku sih ngomong, itu Alkitab yang ngomong. Dia berkata begini, menyelesaikan kehidupan lama tidak ada cara lain, radikal. Sebab apa? Hubungannya kalau penguasa dunia ini, roh jahat di udara. Setiap ada peluang sedikit saja, maka dia segera nyantol. Dan ketika tercantol, maka pikiran kita segera terkuasai olehnya dan perilaku kita menjadi aneh-aneh. Coba, begitu kita mengizinkan itu, kehidupan kita sesungguhnya pura-pura. Hanya berpura-pura baik, pura-pura, dan itu sungguh menyesakkan hati yang tulus, yang murni. Manusia rohani kita terbelenggu, gak bebas. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, ayo kau pikirkan, Dia yang sudah menyerahkan anak tunggalnya sendiri buat kita. Bereskan hidup kita, karena Dia akan menjadi penjamin buat hidup kita. Amin. Bereskan. Percayalah kepada Tuhan, bukan hanya kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang selama ini kita lukai, orang-orang yang selama ini terluka oleh karena kita, dia pun akan dipakai oleh Tuhan menjadi penerima kita, tetap menghargai dan terus mengasihi kita. Bereskan kehidupan kita. Amin. Jemaat dulu kenapa tuh Bapak dan Saudara kok berani melepaskan hartanya? Saya tuh mikir-mikir ini, kenapa ya kok wani ya? Kira-kira mikirin ini. Bahkan tulisan Lukas ini berkata apa yang mereka miliki itu tidak lagi dianggap kepunyaannya, gitu ya. Iya tak bisa mikir lagi. Buat zaman sekarang, waduh pemikiran itu angel banget. Kenapa?
Kira-kira apa? Itu yang bagian perlu kita renungkan, Bapak dan Saudara, untuk kita bisa iya. Ingat kata-kata seperti ini yang Yesus katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut, dia akan memiliki bumi. Betul? Betul? Bapak Ibu, saya mau tanya, ketika Anda bepergian, omahmu digawa orang? Halo? Omahmu digawa orang? Enggak lah. Tapi Anda enggak khawatir kan? Pasti ada rumah untuk dituru kan? Betul kan? Cara itulah. Mungkin kita itu masih memikirkan, kan kudu duit, ada hotel, ada itu. Tetapi tolong perhatikan, ketika Anda pergi ke satu kota, di sana ada seseorang yang kamu tahu mengasihi kamu, memperhatikan kamu. Aman gak? Aman gak? Aman gak? Saya baru bilang, oh ini tuh rahasianya. Maka Rasul Paulus berkata, kita lebih daripada pemenang karena kasih Kristus itu yang bekerja pada orang-orang di sekitar jemaat itu. Semua saling mengasihi, semua menerapkan kasih, semua menuruti anjuran para rasul. Beri tumpangan, semangat beri tumpangan, ayo. Tapi apa yang terjadi zaman sekarang? Kita bepergian kemana-mana kecuali ada saudara atau teman dekat, susah. Kita gak berani. Sekali lagi, karena masing-masing ketika sesuatu yang hilang itu berubah. Aduh. Ketika sesuatu yang ilahi itu berubah, maka norma dunia biasa menggejala di gereja, dan tidak ada lagi istimewa di gereja itu apa. Makanya izinkan kita belajar bersama-sama yuk, betul-betul menghayati. Orang ngomong gereja GPI memang tidak terlalu besar dengan jumlah yang Tuhan akan tambahkan, tapi dengan apa yang ada pada kita ini, ayo kita jalan. Mulai dari diri kita sendiri, cobalah berpikir. Kenapa? Berpikir seperti Tuhan berpikir. Ayo kita belajar. Bukan berarti saya ngajarin nanti tiba-tiba Bu Jayanti nawar ke rumah, Pak Sarjono nawar ke rumah, gitu ya, Mbak Susi nawar ke rumah, gitu. Bukan. Tapi sikap hati kita itu loh saudaraku. Jangan terlalu mengukur segala sesuatunya dengan finansial. Tapi cobalah berdedikasi dan layani Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Kasih Tuhan itu izinkan menguasai seluruh orientasi kehidupan kita. Pemikiran-pemikiran kita untuk segala-galanya. Tuhan mengasihi aku. Tuhan mengasihi aku. Nah, kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena fase yang kedua, Tuhan itu ingin memberikan kunci kerajaan surga. Bayangkan kalau pikiran kita masih duniawi, kita diserai kunci kerajaan surga. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Halo? Duh, saya. Apa yang terjadi? Yuk kita berpikir sederhana. Pikiran kita masih pikiran duniawi, materi. Kita diberi kunci kerajaan surga. Apa yang terjadi?
Apa yang terjadi? Oke lah, kita nggak berani mikirkan jauh karena kita sudah membayangkan kacau Pak, kacau, tenang kacau Pak, kacau tenang. Orang akan sulit membedakan iki jane duniawi apa surgawi. Dan itulah yang terjadi pada masa sekarang ini ketika orang melihat gereja yang diberkati. Orang di luar sana bingung, iki sakjane piye to? Kenapa? Karena memegang kunci kerajaan surga, orientasinya dunia. Nah, ketika Tuhan hadir di bumi ini, masih hadir di bumi selama 40 hari, dia berbicara tentang kerajaan surga banyak kepada para murid. Rasul Paulus setelah bertobat, Bapak Ibu dan Saudara, kemudian dia lari ke Arab. Itu kita dapat catatan ringkasnya dari surat Galatia. Dia itu kemudian pulang dari Arab ke Yerusalem, ketemu Paulus dan menginap 15 hari di rumah Paulus, gitu ya. Nah, di rumah Petrus, Kefas. Saya mau nanya, Petrus kira-kira cerita opo karo Paulus? Paulus kira-kira nanya apa selama 15 hari itu? Ingat, awal mula pendidikan Paulus yang ahli di dalam Taurat itu diubahkan konsepnya ketika dia ketemu Tuhan di jalan di Damsik. Terus dia menyendiri ke Arab untuk merenungkan dan mencari bukti-bukti keilahian Yesus di dalam kitab Taurat. Lalu kira-kira apa yang membuat Rasul Paulus ini perlu belajar dari seorang Petrus? Saya menempatkan diri sebagai seorang Paulus. Saya hanya kepingin tahu, saya kepingin ngerti tentang Yesus dan hidupnya Yesus, apa yang diajarkan Yesus itu langsung dari soko guru. Saya kepingin ketemu dengan Petrus, dan betul di sana rumah itu sepi, dia tidak ketemu siapa-siapa. Itu catatan Pak Paulus di Galatia. Dia hanya ketemu dengan Yakobus, saudara Yesus. Hari-hari dilalui dengan apa? Saya percaya karena setelah itu Rasul Paulus itu menulis banyak hal di jemaat di Efesus. Dia kemudian menuliskan, kalau kamu membaca surat ini, kamu tahu seberapa dalam pengetahuanku tentang kemuliaan Tuhan. Saya percaya mereka akan banyak diskusi. Saya membayangkan ketika saya ngomong-ngomong sama Deki, ya, yang lain itu gak penting, saudara. Saya bayangkan begitu. Saya bayangkan kalau kami kumpul-kumpul para pendeta, wah iya. Hal yang paling menarik untuk dipercakapan, Paulus bersaksi tentang pertobatannya. Lalu dia mengemukakan, ini loh yang saya temukan. Karena apa? Petrus bukan seorang yang terdidik dalam teologi Yahudi. Dia teologianya awam. Maka suratan Petrus itu ya teologi awam. Tapi Paulus punya berbeda, dia punya latar belakang itu. Namun dia tidak ketemu dan mendengar Yesus langsung. Pengajaran rasul-rasul, saya pasti betul-betul, saya yakin bukan mengada-ada. Paulus menjelaskan kepada Petrus, ini loh, yang tertulis ini. Petrus belajar, wah bener, hebatnya. Ternyata Yesus itu adalah batu karang yang dibuang, betul, dan menjadi batu sandungan. Itu teologi yang Petrus macam-macam. Sementara Petrus kemudian membagikan hal kerajaan surga. Terus, panggil kamu bungsu. Terus Yesus pun naik ke surga. Ajar kayak gini, tang.
tahu Bapak Ibu dan Saudara, Rasul Paulus kemudian mendeskripsikan, dialah satu-satunya yang mendeskripsikan. Deskripsinya apa? Kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bukan definisi, bukan esensi, tetapi perihal. Artinya kalau seseorang itu menggenapi yang Tuhan Yesus katakan, ayo carilah dulu kerajaan surga. Dan kita tahu ayat-ayatnya yang pasti juga didengarkan oleh Rasul Paulus oleh Petrus. Yesus itu menjanjikan kita itu loh Paulus, kerajaan surga. Makanya Rasul Paulus menuliskan, ya kita ini kawan surga, kerajaan surga. Ayo ketika kita dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Saya percaya diskusi mereka itu tentang perkara-perkara seperti ini. Nah, hal itulah yang kemudian memperkuat janji yang pertama. Allah mau tidak akan menguasai. Kenapa? Karena alam maut itu kuncinya dipegang oleh Tuhan Yesus. Sementara untuk gereja dikasih apa? Kunci kerajaan surga. Yuk podo-podo memikirkan tentang pintu dan kunci, Bapak dan Saudara ya. Ada dua ruangan, ya. Saya ilustrasikan seperti ini. Ada dua ruangan. Di sini alam maut, di sini kerajaan surga. Kuncinya diserahkan kepada kita yang mana? Kiri. Yang kiri, ya. Kiri. Yang kanan dipegang oleh Tuhan. Kalau kita pegang kunci, kita perlu buka nggak? Kita perlu masuk nggak? Halo? Kunci gunanya untuk apa? Buka dan tutup kan? Benar ya? Bayangkan kalau Anda sih nyekal kayak gini. Begitu buka sih betul apa? Gelap. Oh biar gereja aja pegang kunci alamat, gitu? Nah saya mau tak ilustrasikan sederhana. Di sini bau harum, terserah sukanya masing-masing. Di sini bau bangkai. Pilih yang mana? Nah saya kok pilih sana, gitu ya. Nah problemnya sekarang, ketika kunci itu diserahkan kepada kita, sing menentukan apakah kita mau masuk atau kita mau melihat itu keluar. Kita. Kerajaan surga itu soal perihal. Kalau kita mau mulai mempercakapkan kerajaan surga, rahasia kerajaan surga itu dipercayakan kepadamu. Yuk kita baca beberapa ayat janji-janji Tuhan. Ya, coba perhatikan Matius pasal yang ke-6. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, sing soal tadi itu terdapat dalam Roma pasal yang ke-14. Kita baca dulu ayatnya dulu. Apa yang baik yang kamu miliki janganlah kamu biarkan difitnah, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, sekarang kita periksa tentang peran kita secara langsung dalam perkara ini, saudaraku. Lukas 12. Ya. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 31-32. Kalimat berikutnya, janganlah takut,
hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Ditegaskan oleh penulis Ibrani, sebab kita menerima kerajaan Allah, kerajaan yang kamu. Jadi kerajaan sekarang milik siapa? Milik siapa? Milik siapa? Loh. Repotnya ini tuh Bapak Ibu, repotnya tenang, cara berpikir manusia itu repotnya. Kita itu nampak kalau Tuhan yang ngomong atau Firman yang ngomong itu seolah-olah halu, ya. Tetapi ketika ada seseorang pribadi yang mumpuni, ya katakan mumpuni, bicara di tengah-tengah kita, baru kita menyebut, wih ini bener ini logis ini tenang gitu loh saudara ya. Apalagi kalau menjanjikan habis ini Bapak Ibu keluar masing-masing menerima 100.000 gitu saudara. Wah ini ciamik ini jadi berkatanan ini. Tapi ketika Tuhan berkata kerajaan Allah kuberikan kepadamu, kita berkata amin. Jadi apa gunanya tak? Jadi apa gunanya tak di kerajaan Allah? Kenapa? Persis kata Rasul Paulus, kita itu soal makanan dan minuman, pakaian dan macam-macam yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sehingga ketika Rasul Paulus diajari oleh Petrus tentang kerajaan Allah, dia memang betul-betul menyadari dan tahu bagaimana caranya supaya kerajaan Allah ini betul-betul dihayati dan terwujud dalam hidupnya. Terwujud dalam hidup. Satu-satunya harus perubahan pikiran, perubahan cara berpikir dan orientasi hidup. Petrus ketika diskusi gitu saudaraku membahasakan seperti ini loh. Kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal dari cara hidupmu yang lama, yang kita warisi, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ditebus dari cara hidup. Cek ayat ini. Sementara Paulus membahasakannya, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kepadamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu jangan menjadi serupa dunia ini, tetapi mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan, dan apa yang sempurna. Satu-satunya seseorang bisa memahami rahasia dan menggunakan kunci kerajaan ini ketika dia belajar menggunakan haknya untuk melepaskan perkara-perkara dunia. Coba saya kasih contoh begini. Saya memegang kunci yang di sini. Saya tidak mau kalau sana itu, tapi gue bagaimana jawab tenang. Ini alamat ini aja benar saudara ya. Itu semua ilustrasi. Kalau saya mau masuk ke sini, lalu kalau saya kan apa yang terjadi? Ya, saya masuk. Apakah saya masih ada di tempat? Saya ada dalam tubuh. Saya ada dalam tubuh. Tubuh ini mau tak bawa kemana? Saya menikmati hidup dalam tubuh. Tubuh ini mau tak bawa kemana? Kalau kita mau betul-betul memasuki ibadah yang sejati, ibadah masa hadirat Tuhan, ya sudah, secara sederhana ini yang mesti kita lakukan.
Buka. Maka kita berkata, marilah dengan penuh keberanian oleh karena pengorbanan darahnya dan oleh dengan iman dan pengakuan iman kita masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah. Amin. Kiranya pagi hari ini Tuhan menemukan kita dengan pemahaman yang sederhana. Ya, sebab apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Ketika kita sekali lagi, ketika kita tidak belajar meninggalkan segala hak-hak dan orientasi kehidupan kita secara duniawi, ya, kita akan menjadi penjara kerajaan surga. Dan sing senang ketika kita bersikap seperti itu, sing senang penguasa dunia ini. Yang susah siapa? Tuhan. Amin. Saya perpanjang lagi pemberitaan saya, sharing-sharing saya akan tadi. Cuma saya ngajak, yuk dengan pemahaman ini kita perlu memberitahukan dan memahami alam maut tidak menguasai. Dan sebetulnya segala perjuangan yang kita lakukan di dalam hal aktivitas kita ini, kita itu hanya mempertahankan kehidupan. Kita takut apa yang disebut masa depan dan bla 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 bla. Semua dalil-dalil dunia ini semua terserah, gitu ya. Dan ternyata ada banyak ayat yang sudah diperingatkan oleh Tuhan. Salah satunya begini: ketika para murid bertanya kepada Tuhan, Tuhan, lalu pekerjaan apakah yang harus kami lakukan supaya berkenan kepada Tuhan? Tuhan berkata, bekerjalah dengan iman. Dikatakan seperti itu. Saya bahasanya gitu ya, gunakan bahasa langsung. Bukan bekerja didorong oleh segala kecemasan dan kekhawatiran, tapi lakukan segala sesuatu di dalam namanya bagi kemuliaan namanya. Amin. Mencari orientasi upah itu dari Tuhan. Dan Alkitab sudah memberikan contoh kepada kita sebetulnya Bapak Ibu dan Saudara, orang-orang yang excellent. Satu contoh yang paling sederhana adalah dua orang saja, Yusuf yang pertama, yang kedua Daniel dan kawan-kawan. Ya. Mereka bekerja bukan untuk mencari hak-hak diri dan kepuasan diri, tetapi mereka sadar hidup mereka diperhatikan oleh Tuhan. Mereka sadar mereka mewakili kehadiran bangsanya di tengah bangsa yang lain. Seandainya pemikiran yang sama itu ada pada kita, kita akan berlaku seperti mereka. Yusuf lebih menjaga sungguh-sungguh nama baik bangsanya dan Tuhannya, bukan kepentingan-kepentingannya sendiri. Demikian juga Daniel menjaga nama baik bangsanya dan Tuhannya dan imannya. Maka ya sudah, segala sesuatu tidak perlu dibanggakan. Betul, Yusuf tidak terlalu bangga dengan posisi kedudukan sebagai Perdana Menteri atau Perdana Menteri atau apa ya. Enggak, saudaraku. Biasa saja, malah dia berkata begini, saudaraku, menikmati aku, menjalani mayat itu gawa ya. Itu saudaraku. Orientasinya itu malah tetap kepada kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mempercayakan, sekali lagi, mohon maaf, saya lupa mau membacanya. Yuk kita baca ya saudara ya. Sesungguhnya ini bagian dari rahasia kerajaan surga. Yuk, ayat terakhir Matius 13. Sorry, sebelum saya mengakhirinya, ini ayat harus dibaca. Oke, 2-3 halaman 5 dalam Warta Gereja disalin oleh Pak Ulan. 2-3. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai,
apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ketika kita menghargai kerajaan surga, ketika kita hidup di dalamnya, ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Dia sanggup menyediakan bahkan apa yang tidak ada, diciptakannya menjadi ada. Percayalah kita semua sebagai jemaat Tuhan bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Saya nggak mau banter-banter, nggak perlu terlalu orasi kencang-kencang, tapi tolong itu ditangkap dari hati kita yang terdalam. Kita itu percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Saya sudah beri bukti, apa yang terjadi pada Dia itu sesungguhnya menggenapi apa yang Dia pernah katakan. Ketika Dia berkata gereja tidak akan dikuasai oleh maut, Dia memberi bukti. Kita mewarisi bukti itu sampai sekarang. Dan hal-hal yang terjadi itu sesungguhnya sekarang ini, saudaraku, Tuhan itu sedang menggenapi janji-janjinya bagi kita. Amin. Percayalah, Tuhan kita itu hidup, tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau Dia pernah berjanji kepada Petrus, pernah berjanji kepada para murid, pernah berjanji kepada Paulus, dan ternyata rasul-rasul itu menunjukkan bahwa yes, memang Tuhan itu mengerjakannya dan melakukannya. Apakah mungkin kepada kita Dia berdusta? Saya berkata, "Gopo ngapusi aku toh Tuhan, Tuhan. Aku ki sapa kok tidak dihapusi?" Ya kan? Halo. Saya tahu. Anda nek ngapusi cah cilik apa ngapusi wong gede sing menguntungkan? Halo? Nek ngapusi cah cilik apa untungnya? Betul kan? Nek ngapusi wong gede lumayan. Entuk sanggup go piknik nang luar negeri, kan begitu. Lah nek ngapusi cah cilik, alah. Misalnya kayak ya enggak salah kasih contoh. Pokoknya jelas banget ya. Oke? Maka untuk apa Tuhan menipu kita? Tapi kitalah yang sekarang itu perlu tahu bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Dia berjanji, Dia tidak akan mengecewakan barang siapa berharap kepadanya. Dia akan memberi bukti buat kita semua. Mari kita katakan bersama-sama, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita punya Tuhan yang betul-betul nyata, akan memberkati kehidupan kita. Bahkan kerajaan surga saja dipercayakannya kepada kita. Sekarang tinggal kita, mau kita apakan kunci ini? Mau kita pakai atau kita kehendaki? Terserah. Mari kita bagi berdiri.